Tidak ada yang abadi. Jangan terlalu menyiksa diri sendiri hanya karena situasi yang buruk. Itu semua akan berubah. Bersabarlah. Terkadang kamu harus melewati yang terburuk untuk mendapatkan yang terbaik. Bersyukurlah saat dihina. Kenapa kita sakit hati saat dihina? Karena kita belum mengerti hikmah di balik hinaan itu. Saat kita dihina, direndahkan, dibuka aib-aib kita oleh orang lain. Jika kita mampu sabar dan ikhlas menerimanya, rezeki kita akan lebih baik. Derajat kita akan lebih tinggi. Karena segala kebaikan dari si penghina akan dipindahkan kepada kita. Jangan sedih dan sakit hati saat dihina. Justru bersyukur. Berhentilah menggosipkan seseorang dan berkata negatif. Karena setiap kata yang keluar adalah cerminan dari energi dalam diri kita. Ketika kita berbicara buruk tentang orang lain, tanpa sadar kita menanam benih negatif yang akan kembali pada kita dalam bentuk energi serupa. Gosip bukan hanya merusak reputasi orang lain, tetapi juga menurunkan vibrasi diri kita. Kata-kata adalah energi yang memiliki kekuatan untuk menciptakan atau menghancurkan. Alih-alih fokus pada kelemahan orang lain, pilihlah untuk melihat kebaikan dan berbicara hal-hal yang membangun. Aku belajar untuk tidak banyak mengeluh. Seringkali, kehidupan ini tak selalu berjalan sesuai rencana. Tapi bukankah setiap orang punya perjuangan masing-masing? Aku memilih untuk berdiam diri. Biarkan kesulitan itu membentukku dalam sunyi. Karena pada akhirnya, tak semua orang perlu tahu pertempuran di dalam diriku sendiri. Lebih baik mulut setajam pisau demi menegur untuk kebaikan, daripada mulut semanis madu tapi penuh kepalsuan belaka. Karena tidak semua yang baik itu selalu benar, tapi yang benar sudah pasti akan selalu baik. Lebih baik menerobos hujan daripada harus berteduh di tempat yang salah. Lebih baik lelah menunggu orang yang benar daripada lelah hidup bersama orang yang salah. Semua orang bisa hadir karena kelebihanmu, namun tidak semua orang mampu bertahan karena kekuranganmu. Menunggu seseorang yang benar memang butuh kesabaran, tetapi hasilnya akan lebih memuaskan. Kadang, kesendirian lebih baik daripada bersama orang yang tidak menghargai kita. Kelebihan kita mungkin menarik banyak orang, tetapi yang penting adalah mereka yang menerima kita apa adanya. Tidak ada manusia yang sempurna, namun yang tulus akan menerima kekurangan kita. Dalam cinta, kesetiaan dan pengertian lebih berharga daripada sekadar penampilan. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar. Meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai, tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu. Sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Sahabat, hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Jika zalimi orang, jangan berpikir untuk membalas dendam, tetapi berpikirlah cara membalas dengan kebaikan, karena Rabb kita maha baik. Dan tanamkan agar orang lain juga mendapatkan kebaikan, sebagaimana yang kita peroleh dari yang maha baik. Sebagus apapun dirimu, sebaik apapun hatimu, di setiap cerita orang, namamu akan selalu punya versi yang berbeda. Jadi fokuslah jadi versi terbaik untuk dirimu sendiri. Dan biarkan dunia menulis kisahmu dengan cara mereka sendiri. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Tetaplah semangat, dan jangan pernah menyerah. Bijak bukan berarti tidak pernah salah. Miskin bukan berarti tidak akan kaya. Sukses bukan berarti tidak pernah lelah. Inilah kehidupan yang sesungguhnya, yang takkan pernah luput dari sebuah ujian hidup. Jalani hidup dengan penuh harapan, dan tersenyumlah, walau hidup ini tak seindah yang. Sepahit apapun ujian dan cobaan dalam hidup ini, jangan jadikan beban, tapi jadikanlah pelajaran dan ujian pendewasaan. Percayalah, akan ada hikmah di balik setiap cobaan. Maka tetaplah semangat dan terus bersabar.
Nyawa hanyalah pinjaman, harta hanyalah titipan. Allah bisa mengambilnya kapan saja. Kehilangan tidak akan pilih-pilih. Kita bisa kehilangan apa saja, siapa saja, dan kapan saja. Bersyukurlah bagi orang yang mempercayakan hidupnya hanya kepada Allah, sehingga Jika orang yang telah kamu sakiti masih bisa bersikap baik terhadapmu, itu bukan berarti dia bodoh, tapi level moral yang dia miliki sudah di atasmu. Kalau pikiranmu masih bisa digunakan, seharusnya kamu malu. Tahu nggak orang yang paling tenang hidupnya itu siapa? Orang yang hidup sewajarnya, ikhlas menerima kenyataan, gak maksain diri di luar kemampuan, dan yang gak pernah dengki dengan milik orang lain. Karena tidak semua yang baik itu selalu benar. Tapi yang benar sudah pasti akan selalu baik. Lebih baik menerobos hujan daripada harus berteduh. Kadang hidup itu seperti akar pohon yang tersembunyi di dalam tanah. Meskipun tak terlihat, akar itulah yang menopang dan memberi kehidupan pada pohon saat pohonnya tumbuh besar dan menjulang tinggi. Orang-orang hanya melihat keindahan daunnya, kekokohan batangnya, tapi mereka lupa. Tanpa akar yang kuat, pohon itu tak akan berdiri. Begitu pula dalam hidup, tak perlu selalu terlihat untuk memberi damai. Apa gunanya sedih dan susahmu diketahui orang lain? Supaya mereka peduli? Enggak, mereka nggak peduli. Mereka bertanya kamu kenapa. Mereka itu cuman kepo. Mereka itu cuman penasaran. Kamu tidak akan benar-benar merasa bahagia bila kamu menceritakan masalahmu di depan orang lain. Justru kamu akan makin bertambah sedih karena tiap orang yang melihatmu akan bertanya, kamu kenapa dan ada apa dengan kamu? Masalah itu mengecil bila kita rahasiakan, dan dia akan membesar bila diomongkan. Terurai bila kita adukan ke Allah, dan akan makin membesar bila kita adukan kepada manusia.